Menu berikutnya adalah es pisang hijau, hidangan penutup khas Makassar yang manis dan enak. Yuk, mari saya tunjukkan bagaimana cara memasaknya. Untuk pisang hijau, memang saya penyuka untuk yang hidangan tradisional ya. Jadi dessert pun saya lebih suka yang hidangan tradisional tersebut, dan pisang hijau ini juga yang ya hidangan yang masa kecil juga lah gitu. Karena dulu ibu saya pernah tinggal di Makassar, ya bikin resep ini, ya ini resep dari beliau juga kalau pisang hijau. Oke, Mama di rumah, untuk resep selanjutnya bahan yang digunakan antara lain pisang. Kali ini kita akan menggunakan pisang raja. Selain itu kita menggunakan tepung beras dan juga tepung terigu dengan perbandingan 1:1. Selain itu kita juga menggunakan gula pasir. Bahan kulitnya selain tepung dicampurkan dengan santan. Ini adalah pandan dan sedikit daun suji. Yang pertama kita cacah blender, dicampur air dan kemudian kita saring. Dan tentunya tidak lupa menggunakan sedikit garam. Sedangkan untuk fla putihnya kita menggunakan kembali tepung beras dengan komposisi lebih sedikit, gula dengan persentase komposisi lebih banyak, yang kemudian akan kembali dicampurkan dengan santan. Tidak lupa kita juga mencemplungkan daun pandan agar beraroma wangi. Mama di rumah, langkah selanjutnya kita campurkan bahan kering. Saya masukkan tepung beras, kemudian tepung terigu. Ratakan sebentar. Untuk sekedar rasa gurih kita masukkan sedikit garam, selalu komposisi untuk makanan manis. Ini ya campuran daripada daun suji, daun pandan yang sudah dicampurkan santan. Kalau warnanya kurang, tentatif sih, boleh ditambahin pewarna. Setetes atau 2 tetes. Yang bikin adonan hijaunya itu ya memang harus yang diaduk terus atau kemudian nanti diulenin supaya pada saat ngebungkus nggak ada gerenjel-gerenjelnya. Mama di rumah, kalau proses ini pada resep aslinya adalah dikukus, kemudian nanti adonannya akan menggumpal perlahan. Nanti sesudah itu baru kita uleni sampai kalis. Tetapi misalnya tidak punya steamer atau tidak punya dandang steam, maka alternatif lain adalah dibuat manual seperti ini. Kekurangannya adalah kita harus mengaduk terus. Kalau setelah diaduk, di bawahnya akan menjadi terlalu kering, jadi seperti dadar gulung jatuhnya nanti. Kita akan mencari konsistensi yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini sedikit lagi. Baik, Mama sekalian, selanjutnya kita akan membungkus dengan adonan yang sudah kita buat, pisang yang sebelumnya telah kita kukus. Nah, untuk mengukus pisang ini, kalau pisangnya masih agak keras, tapu kuning, kita bisa kukus sekitar 10 menit. Tapi kalau misalnya pisang kadang sudah mulai agak lebih tua, mungkin 5 menit, sekitar 5 menit saja cukup. Untuk membuat suat kulitnya ini, susahnya pada saat memang karena dia lengket, maka kita perlu memakai alas. Minyaknya bisa pakai minyak apa aja, paling enak sih minyak sayur, cuman sekedar untuk membuat dia tidak lengket pada saat kita membungkusnya dengan adonan. Ketebalan sesuai selera saja, ada yang suka tebal, ada yang suka tipis. Pakai tangan seperti ini bisa, namun misalnya di rumah menginginkan untuk lebih rapi, kita bisa memakai alat bantu baking seperti ini.
dibentuk serapi mungkin. Kurang lebih setelah rata seperti ini, kemudian kita letakkan di dalam wadah kukusan yang sudah kita kembali lumuri minyak, karena masih kadang-kadang suka lengket. Proses kita ulangi sampai adonan habis. Kalau adonan sih, kalau misalnya kita rasa adonannya kita rasa udah pas sih, tergantung selera. Kadang ada yang suka tebel, ada yang tipis. Kalau saya sih terus kayak sukanya yang memang rada tebel, karena kan memang di cemilan di berasnya ini, terus keharumannya dengan pandannya, itu yang kombinasi dengan pisangnya itu. Untuk yang usaha pisang hijau ini sih terutama yang paling penting adalah kualitas pisang. Dapetin pisang bagus yang pas, karena kalau kulitnya enak tapi kita dapat pisang yang keras, itu kan juga kurang enak ya. Yang dalamnya suka ada yang hitam-hitam keras itu. Tapi paling sering itu di pisang raja. Kalau pisang kepok biasanya enggak. Cuman pisang kepok itu gede dan harus dibagi dua, dan resep original dari Makassarnya emang pisang apa? Pisang raja sih. Next, selanjutnya kita akan kukus selama kurang lebih 15-20 menit. Jadi kalau misal es pisang hijau ini yang pertama adalah pisangnya. Kalau dapat pisangnya kecil-kecil, terus keras, itu dalamnya itu pas kepotong ya udah pasti nggak enak. Pada saat mengukus ya perhatikan tingkat kematangannya juga. Kalau misalnya pisangnya udah terlalu matang, lebih sebentar. Yang kita mau tuh dikukus sampai cukup lembek tapi nggak benyek. Cuman kan kalau masak kondisi bahan suka beda-beda ya. Kayak itu kita pasin aja konsistensi yang kita mau. Oke, lama-lama kita lihat. Oke, pisang hijaunya sudah matang. Baik, kita dinginkan sebentar. Oke, Mama di rumah, selanjutnya kita akan membuat fla santan untuk si pisang hijau. Kembali, tepung beras, gula, agak lebih banyak bila menginginkan lebih manis. Sedikit garam. Kita ratakan, aduk perlahan terlebih dahulu. Masukkan pandan biar wangi, kemudian ini diaduk sampai mendidih dan kental. Dulunya nggak bisa masak banget ya, enggak. Cuman bukan yang explore masak seperti sekarang juga. Kebetulan kan yang kayak di zaman pandemi ini, selain ada waktu, terus kemudian kalau dari pulang kerja banyak di rumah, ada iseng-iseng yang tangan, terus kebetulan ada yang senang makan, jadi berlanjut menjadi suatu hobi tersendiri yang menggunakan tangan. Oke, Mama di rumah, pisang hijau yang sudah jadi, kita akan mulai plating. Pisang hijau ini kita potong-potong terlebih dahulu. Kita tuang saus flanya sesuai selera. Pakai es batu bila pengen makannya dingin. Tuangkan susu kental manisnya. Dan juga sirup, biasanya koko pandan atau pisang susu. Dan kemudian sajian manis es pisang hijau khas Makassar siap dinikmati.
Menu kedua saya sudah jadi, ini dia, es pisang hijau dari Makassar. Mudah-mudahan bisa menjadi menu favorit baru untuk keluarga di rumah. Selamat mencoba! Mama di rumah, 2 resep sudah saya bagikan, yakni urap dan es pisang hijau. Silahkan dicoba di rumah ya. Jangan lupa kepoin Instagram dari TV karena ada kuis berhadiah. Saya Mama Nuya, tetap saksikan Dapur Mama, inspirasi makanan sehat. Terima kasih dan sampai jumpa.